Hasan Hasbi terdiam, Purbaya melawan saat disebut tukang gaduh, saya gerak sesuai perintah Prabowo. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Cuma, ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah, nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Yang tiang penopang pemerintah ini nanti gampang digergaji. Kenapa? Supply aja ke Pak Purbaya terus, interview aja dia terus gitu. Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar gitu. Besok si D kena setrap gitu ya. Tapi kan kalau lama-lama dibiarkan gitu, nah pemerintah ini akan saling baku tikam satu sama lain kan di depan publik. Sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Purbaya bahkan berani membuka data indeks kepercayaan masyarakat yang meningkat pada bulan Oktober 2025. Survei ke masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah, apa tidak? Masyarakat ke pemerintah, kalau jatuh seperti ini keadaan buruk, kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Purbaya sampai hari ini, menurut saya itu seperti kopi yang baru diseduh. Dia memberikan resonansi emosional yang kuat. Tetapi kesejatian rasanya baru akan didapat setelah tegukan ke-5, ke-6, ke-7. Kita melihat sampai hari ini memang disuka. Dan respon emosionalnya positif. Jujur itu harus diakui. Berbagai platform, berbagai berita, berbagai analis, berbagai kalangan di kampus pun itu menjadi perbincangan. Bahkan di WAG para Dewan Guru Besar juga itu mengapresiasi ya. Hanya masalahnya apakah itu benar akan memberikan dampak jangka panjang. Nah ini yang saya katakan analogi kopi tadi. Seperti kopi pertama kali aromanya semerbak, tapi pahit tidaknya, asam tidaknya itu seguan selanjutnya. Jadi artinya apa? Artinya ada dua yang akan menentukan efek jangka panjangnya. Yang pertama konsistensinya, dan yang kedua hasilnya. Bahkan di akun dari Hasan Hasbi ini dirujak betul Mas Herso. Hampir tidak ada kalimat positif, hampir tidak ada yang membela. Iya, saya juga heran. Ini kan akunnya Hasan Hasbi. Saya sampai cari berulang kali, jangan-jangan ini bukan akunnya dia, begitu ya. Ternyata itu akunnya dia. Apa? Mbak Agi kan biasanya seneng bacain contoh-contohnya tuh. Ya, kita lihat contoh-contohnya tanpa kita lewatin ya. Ini terus berturut-turut begitu. Seperti misalnya seperti ini. Kepahitan ya di reshuffle, maksudnya kepahitan gitu, kepahitan di reshuffle ya, jadi Hasan Hasbi bereaksi seperti itu karena gara-gara di reshuffle jadi sebagai kepala PCO itu. Lo beda circle, makanya lo mencari kelemahan orang, bahkan kelebihan orang pun lo iri, makanya ambil cangkul, lo ikut gotong royong biar lo ikut pesta saat karya lo menjadi sejarah yang baik. Kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Ini bahaya nih persepsi ini kalau dikembangin lama-lama. Misalnya menteri berantem sama gubernur, itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, nggak apa-apa sementara, karena waktunya masih sebentar. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah, padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting,
penting sekali. Jadi nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Maksudnya kalau ceplas-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat, nanti kan kita juga pernah ada yang kayak gitu dan nggak solid akhirnya gitu loh. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu dan anak tapi sekarang surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini. Ini kita konsumen nih turun karena ekonominya buruk. Ketika ekonomi bagus, ini bisa naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy. Saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Terkait dengan kritik Hasan Nasbi, menurut saya ada benarnya juga ya. Karena begini, saya sudah katakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Purbaya ini punya satu sentimen positif, sekaligus juga ada sinyal negatifnya. Sentimen positifnya adalah ada citra tentang kejujuran dan persepsi tentang kredibilitas Sang Purbaya yang bukan hanya ceplas-ceplos, bukan hanya berani membuka sesuatu, tetapi ia coba mereformasi gaya komunikasi keuangan yang berjarak, yang hati-hati dengan gaya yang sederhana dan vulgar. Nah, ini respon positifnya adalah memberikan angin segar dan pencitraan tentang kejujuran. Jangan lupa ya, kejujuran itu melambangkan otentisitas komunikasi. Dan bagi bidang-bidang yang sangat sensitif, otentisitas itu lebih penting dari sekedar retorika saja. Jadi komunikasi fiskal bukan soal retorika. Yang menentukan kepercayaan itu adalah otentisitas, dan itu sudah terpenuhi. Tapi kita melihat sinyal negatifnya. Apa sinyal negatifnya? Misalnya respon terhadap tindakan Purbaya membuka WUS. Banyak tokoh yang ngomong, ya, bahkan bukan hanya tokoh di luar kekuasaan, tapi di dalam lingkaran pemerintahan, termasuk ketika ia membuka tentang dana kas daerah yang nganggur, yang ada di bank. Itu kan respon kepala daerah. Jadi ini bisa menunjukkan desonansi. Tetapi menurut saya, sejauh tidak bertabrakan dengan kebijakan presiden, ya, sejauh tidak bertabrakan dengan kebijakan presiden, ini tidak jadi masalah. Mungkin inilah ya yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu, bahwa saat ini ada menteri yang ditugaskan sebagai striker, dan mungkin Purbaya adalah salah satu strikernya, gitu ya. Ya memang Hasan Nasbi ini memang ini paham nih yang komentar. Memang beda circle, beda banget sama Prabowo begitu. Nah sekarang coba kita lihat tadi contohnya ketika Purbaya ini berbicara dengan DPR, itu Hasan Nasbi sudah jadi komisaris Pertamina, Mas Hersu, karena ketemu dengan DPR sekitar tanggal 1 Oktober ya. Sementara Hasan Nasbi ini kan diangkat menjadi komisaris Pertamina itu sekitar tanggal 20 September. Artinya sekitar ya 10 hari lah dia sudah menjadi komisaris. Dan reaksinya kita lihat sekarang dia mengkritik Purbaya gitu, dan meminta Purbaya sadar, stop untuk
melakukan kritik begitu kepada kementerian lain, lembaga-lembaga lain, karena kata dia itu dapat membahayakan kabinetnya Prabowo, artinya dapat memecah belah, justru mengentertain mereka yang menjadi oposan, gitu katanya. Nah, sementara reaksi dari circle-nya Prabowo mendapatkan kritik di DPR soal Pertamina seperti itu, sebagai direktur utamanya Pertamina, Simon Aloysius Mandirik justru positif. Dia mendatangi kantornya Purbaya, yang artinya ini orang deket banget loh Simon ini. Mas Yesu mungkin tahun 2014 ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2019 pasti sering mendengar nama Simon kan? Iya. Tapi apakah Anda di sini melihatnya ini adalah efek dari dramaturgi tadi atau memang tadi otentik dari seorang Purbaya? Sejauh ini otentik, karena saya melihat Purbaya bekerja dari ruang data dan tidak mencari tepukan. Sejauh ini ya, sejauh ini. Tapi ke depan saya tidak tahu. Karena mungkin tekanan akan banyak gitu ya. Meskipun kata presiden, oh ya oke, kamu saya backup, kamu minta 5 saya kasih 10. Tapi kan ada kanan kirinya aktor-aktor yang juga mencari panggung gitu ya. Prof, tapi kan tidak semua nyaman dengan gaya komunikasi Purbaya, terutama ya tadi ada di internal kabinet Pak Prabowo sendiri. Nah itu dia saya bilang, itu yang akan menekan meskipun Pak Purbaya ini diizinkan, direstui, bahkan didorong oleh presiden, tapi kan kanan kirinya juga orang yang punya kekuasaan, punya pengaruh dan punya motif nyari panggung juga gitu ya. Nah ini yang saya bilang, jadi keberanian Purbaya ini harus dibingkai dengan strategi gitu ya. Jadi dia harus, ya saya yakin lah dia sudah tahu ya kapan. Jadi saya katakan keberanian itu kan tidak selamanya berdiri dan berteriak ya. Kadang harus duduk dan diam juga gitu ya. Betul sekali. Mana sih yang dimaksud Mas Hersu? Oh iya benar. Dia mengatakan seperti itu. Jadi coba saya bacakan ya. Ini dari Detik Finance. Dia membantah apa yang dikatakan oleh ex kepala kantor kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi yang menyatakan bahwa gaya komunikasi Purbaya yang sering baku tikam dengan pejabat lain bisa melemahkan soliditas pemerintahan. Jadi Purbaya ini orang yang berbahaya. Dia sendiri menyebut ini berbahaya untuk kabinetnya Prabowo Gibran gitu. Saya rasa hanya berbahaya untuk kabinetnya Gibran, ini nggak akan berbahaya untuk kabinetnya Prabowo. Dan kemudian maksud saya Purbaya juga mengatakan semua yang saya lakukan atas pengetahuannya Prabowo. Kenapa? Karena saya selalu melaporkan. Dan di momen yang lain dia pernah juga mengatakan, saya selalu bertanya kepada Pak Presiden, Pak kalau ini boleh nggak? Kalau saya begini gimana? Dan seringnya jawabannya menurut Purbaya, go ahead gitu, lanjutkan, ya gitu ya. Jadinya sudah semua yang dikatakan dia itu sepengetahuan dari Prabowo. Dan di sini pun juga dia mengatakan begitu jawabannya, bahwa ini kemauan Prabowo begitu. Artinya kalau dia mengkritik sana mengkritik sini, berarti memang dia disuruh membenahi sejauh ini. Dan ini kata Purbaya, stabilitas pemerintah amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Orang disebut itu gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat videonya, memang sepertinya stafnya sudah membawa itu ya, print out dari hasil survei bagaimana kepercayaan publik terhadap pemerintah makin jeblok ataukah meningkat. Dan katanya surveinya LPS itu ya kalau nggak salah ya. Hasil surveinya LPS, dan memang LPS ini dia sendiri terus terang, LPS ini seringkali membuat survei tentang kepercayaan publik tersebut, Mas Hersu, karena memang dia sebagai lembaga penjamin simpanan ya. Langit Jakarta sore itu mulai berwarna jingga ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melangkah keluar dari ruang pertemuan di Menara Bank Mega. Di hadapan awak media yang menantinya, Purbaya tampak tenang, namun nada suaranya tegas seolah ingin mengakhiri polemik yang sempat mengguncang lingkar pemerintahan. Ia tak menampik bahwa belakangan dirinya menjadi sorotan publik. Kritiknya terhadap sejumlah pejabat dan kepala daerah dinilai terlalu tajam, bahkan dianggap menimbulkan kegaduhan di tubuh pemerintahan. Salah satunya datang dari mantan kepala PCO Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasi Purbaya berpotensi meretakkan soliditas antar pembantu presiden. Menanggapi hal itu, Purbaya tak tinggal diam. Dengan nada datar namun penuh penekanan, ia menegaskan bahwa langkah dan pernyataannya selama ini bukan bentuk manuver pribadi.
Semua dilakukan atas dasar tanggung jawab dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas perintah Bapak Presiden, jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari Bapak Presiden, ujar Purbaya di Jakarta, Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Kalimat itu keluar dengan tekanan emosional yang terasa kuat. Ia ingin menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang bertindak di luar kendali, melainkan pelaksana langsung kebijakan Presiden. Transparansi sebagai amanat Presiden. Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik kini menjadi bagian penting dari arah kebijakan Presiden Prabowo. Ia menilai, di era keterbukaan seperti saat ini, pemerintah justru harus berani menjelaskan apa adanya kepada rakyat terutama terkait pengelolaan keuangan negara maupun dana daerah yang kerap disorot publik. Menurutnya, diam bukanlah pilihan. Sebab, keheningan justru akan menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap pengelolaan dana publik. Kalau pemerintah diam, masyarakat akan mengira kita menutup-nutupi. Padahal tugas saya memastikan semua berjalan sesuai arahan Presiden, termasuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi, kata Purbaya menambahkan. Gaya komunikasi yang bikin geger. Sikap belak-belakan Purbaya bukan tanpa konsekuensi. Beberapa waktu terakhir, sejumlah kepala daerah dan pejabat publik menilai gaya komunikasinya terlalu frontal, terutama ketika ia menyoroti temuan dana mengendap di pemerintah daerah. Kritik-kritiknya pun sempat memicu respons keras dari kalangan internal pemerintahan. Hasan Nasbi sendiri dalam komentarnya sempat menyarankan agar pejabat tinggi seperti Purbaya lebih berhati-hati dan menjaga keharmonisan di antara sesama pembantu Presiden. Jangan saling serang di publik. Kalau ada perbedaan, selesaikan di dalam, bukan di media, ujar Hasan sebelumnya. Namun bagi Purbaya, menjaga harmoni bukan berarti harus menutup mata terhadap persoalan yang sesungguhnya terjadi. Ia meyakini bahwa keterbukaan dan komunikasi yang jujur justru akan memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pesan Prabowo dan tekad Menkeu. Presiden ingin pemerintahan ini kuat karena dipercaya rakyat, bukan karena menutup rapat masalahnya, tegas Purbaya. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa gaya komunikasinya yang lugas dan tanpa basa-basi akan tetap dipertahankan, selama masih berada di jalur yang seirama dengan arahan Presiden Prabowo. Bagi Purbaya, transparansi bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bagian dari transformasi budaya birokrasi yang kini tengah digerakkan pemerintah. Ia ingin menanamkan nilai keterbukaan dalam setiap lini institusi negara, agar publik benar-benar percaya pada pemerintahan yang mereka pilih.